Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Al-qail syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh jelang pagi hari ini kita sehat walafiat. Kita berpuasa kuat, Allah yang kasih motivasi dan semangat berkah niat kita yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, Allah zat yang maha pencipta, sekaligus zat yang maha pengasih dan penyayang. Karena maha pengasih dan penyayang, seluruh syariatnya itu adalah baik dan mudah bagi manusia. Ada kaidah begini, idza dhaqal waqtu tasa'. Kalau ada sesuatu yang terasa sulit, pasti tidak sulit. Ayo kita ulangi nih. Beragama begini wawasannya ini. Kalau dalam beragama ada yang kita rasa sulit, pasti tidak sulit. Maka jangan ada yang persulit. Karena Allah tidak begitu. Semangat dulu Bapak sekalian. Nah, kaitannya dengan Ramadan yang kita dianjurkan puasanya, yang menurut logika sederhana kita akan sangat lemah dan lemes. Tapi kita ini kan bekerja juga. Bahkan kadangkala kita sakit dan dalam perjalanan. Kalau tentang ini Allah sudah kasih penjelasan. Saya sengaja hampir lengkap ayatnya tadi dari 185 Al-Baqarah itu. Bahwa bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang di dalamnya kita wajib berpuasa itu. Berpuasa adalah imsakun an muftirin jami'an nahari. Menahan dari segala yang membukakan sepanjang hari. Kalau seseorang sakit, Allah sudah sampaikan di situ. Faman kana minkum maridun, siapa yang sakit di antara kalian, aw ala safarin, dan dalam perjalanan, fa'iddah, boleh ditunda. Min ayyamin ukhar, karena namanya tunda untuk hari yang lain, artinya kewajiban itu tetap ada. Kita istilahnya nanti mengqadha. Tapi kita lanjut ayatnya ya. Ayatnya itu wa 'alal ladzina yutiqunahu, di ayat 184-nya, barang siapa yang sudah tidak mampu, ya, fidyatun, boleh fidyah. Saya simpulkan untuk yang ini jamaah sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, di 183 Al-Baqarah itu tentang kewajiban puasa yang tetap waktunya. 184 tentang keringanan-keringanan yang boleh apabila ada uzur, termasuk juga 185-nya. Di 185 Allah tegaskan begini, yuridullahu, sebenarnya yang diinginkan oleh Allah itu bikumul yusra, yang ringan-ringan bagimu. Ini alhamdulillah kita rasakan luar biasa ini. Luar biasa. Kadangkala kita pikir itu kayaknya tidak akan mampu ini
akan banyak dikurangi, ini frekuensi kerja akan banyak dikurangi kalau masuk Ramadan. Mestinya kan begitu. Karena kita meyakini yang kasih kuat fisik kita itu ya air, ya makanan. Tapi ternyata kuat saja kita itu berpuasa. Ini membuktikan bahwa syariat Allah itu kok mampu ya. Yuridullahu, Allah menghendaki bagi kalian al-yusra, kemudahan. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, mestinya dihemat ini kalimat. Sudah cukup. Allah yang menghendaki kemudahan bagi kalian. Tapi Allah sendiri mau menegaskan bahwa dia betul-betul menginginkan kemudahan itu. Maka jangan ada yang diberat-beratkan, diakal-akali. Apalagi kita sesama yang mempersulit. Lanjutan ayatnya Allah akan tegaskan lagi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ada jalan keluarnya. Kita sebut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat bicara detail tentang syarat rukun tentang puasa itu, maka kita sudah ambil poinnya. Allah menginginkan kemudahan itu. Oleh karenanya kita sebut poin-poin yang kita sering alami. Jadi gini, sakit. Tadi Allah katakan, faman kana minkum maridun, siapa yang sakit. Sakit itu begini. Sakit ini ada dua macam. Ada yang memang masih sakit-sakit biasa. Hanya sakit ringan saja, sekedar pening saja. Flu-flu. Yang pokoknya dokter belum bilang berbahaya. Saya kira kalau dokter juga kuat kajian tafsirnya, alhamdulillah banyak dokter yang kuat kajian keagamaannya luar biasa. Mungkin akan beda, saya menduga ya, mohon maaf. Kalau dokter tidak, hanya dokter tidak kuat kajian ke Al-Qur'annya, ke agamaannya, mungkin akan beda. Ini sakit dok, bagaimana hukum agamamu? Katanya kalau sakit boleh, mungkin langsung dia rekomendasikan boleh tidak puasa. Tapi kalau dokter yang kajian keagamaannya, maaf ini, mungkin tidak apa-apa kalau kita sebut seperti ini. Dia akan bilang, kamu ringan penyakitnya. Saya kasih motivasi, kamu sembuh. Kalau yang sakit begini, flu-flu ringan, sebentar dia hanya 1 jam, itu masih berpuasa. Masih berpuasa. Apa yang menyembuhkan sebenarnya? Ayo kita bawa ke fikihnya. Apa yang menyembuhkan? Obat atau yang membuat obat? Itu perlu. Yang menyembuhkan itu tidak menyebabkan langsung meninggal. Ini sakit yang ringan ya, nanti saya pilah. Maka tetap wajib puasa kalau sakit-sakit ringan. Itu dia. Tapi pada saat yang memang dokternya, jadi bukan ustaz, bukan kita-kita ini yang bilang boleh maki itu. Tanyakan ke dokter, karena bertanya itu bukan hanya bertanyanya. Ibadah juga itu. Bahwa ada ilmu dokter, bagus kalau kita tanya. Kalau dokternya semangat keagamaannya bagus, dia akan senang ditanya, oh, ilmu saya keluar ini. Kan begitu tuh, konsultasi itu. Ya, jadi kalau yang memang dokter mengatakan, oh tidak bisa, tidak bahaya ini kalau tidak minum obat, masih jam sekian, oh minum obat. Disinilah berlaku bolehnya orang sakit itu mengqadha. Ini ya, boleh mengqadhanya. Kapan diqadha? Ya pastikan di luar Ramadan. Begitu selesai Ramadan, lewat hari-hari yang dianjurkan atau dilarang memang berpuasa itu 3 hari minimal. Jadi 4 totalnya hari Lebaran, 11, 10, 11, 12, 13 Syawal. Lewat itu dia sudah boleh.
Saya langsung tambahkan pemirsa sekalian. Kebetulan orangnya ini yang sakit tadi, orang sering berpuasa. Mengejar yang namanya puasa Syawal. Ada pertanyaan. Mana yang duluan Ustaz? Ini puasa Syawal 6 hari afdolnya. Sementara qadha ini yang saya tinggalkan ini juga lumayan. Sakitnya seminggu juga. Jadi hampir setengah bulan. Mana yang didahulukan? Ayo kita bicara. Secara pokok, kalau dibahas secara longgar, melihat realitanya yang bersangkutan, dia bagi waktunya, maka boleh kalimatnya begini. Kalau memang tugas kita itu mendesak sekali hanya bisa di bulan Syawal itu hanya 6 hari, yakin sekali bisa menggantinya di luar Syawal, ya. Ini dipilah baik-baik. Boleh sah dahulukan Syawalnya. Kalau memang tidak mampu puasa 12 hari misalnya, baik berturut-turut maupun tidak. Tapi kalau orang yang kesulitan, memang tidak kuat dia puasa, tapi motong puasa Syawal ada tertinggal. Kalau ragu-ragu tidak memastikan mudahnya melaksanakan puasa di luar Syawal nanti, maka yang dia dahulukan harus puasa qadanya dulu. Jelas kiranya ya pemirsa sekalian ya. Si A kerjaannya sibuk memang, mau sekali puasa Syawal. Orangnya memang biasa puasa, tidak mampu kalau ini. Boleh puasa Syawalnya didahulukan. Boleh. Tapi kalau bagi dia yang tidak terlalu sering puasa sunnah-sunnah gitu, maka tetap yang wajib didahulukan. Hanya sesuai misalnya 4 hari atau 5 hari. Qadanya dulu selesaikan. Itu kaitannya dengan orang yang sakit dan harus mengqadha. Kita lanjut pemirsa sekalian, karena ayatnya tadi 2. Maridan aw ala safarin. Kalau orang dalam perjalanan, maka juga boleh mengakhirkan puasanya. Apa syaratnya perjalanan itu? Syaratnya adalah pastikan perjalanan itu perjalanan yang membawa manfaat. Apa contohnya? Tidak sempat menemui orang tua. Wah, saya kena ini. Tidak sempat menemui orang tua sebelum Ramadan. Maka menemui orang tua di sebuah daerah, di sebuah provinsi, itu pasti kebaikannya. Boleh enggak tidak puasa di situ? Kalau memang tidak mampu, karena jaraknya juga sudah memenuhi, boleh. Boleh diqadha itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan. Berapa jarak itu, Ustaz? Berapa jaraknya sehingga orang bisa iddah atau mentakhirkan puasa yang bahasanya nanti mengqadha? Berapa? Ulama sepakat itu 16 parsakh. Apalagi itu Ustaz, parsakh. Bahasa Indonesia kan kira-kira, ada biasa majelis taklim bilang begini. Berapa itu kalau orang bilang 16 parsakh? 16 parsakh itu dibulatkan, kalau sudah dikonfirmasi, itu sekitar 84 km sampai 90. Sudah boleh. Jadi kaum muslimin kalau dari Makassar, berangkat dari Makassar ini menuju Bantaeng saja sudah bisa. Karena di Jeneponto, maaf ini kalau saya menyebut daerah, inti untuk merilkan saja. Memastikan bahwa di atas 80 kilo atau biasa orang bulatkan 84 kilo sampai 90 boleh. Nah, bolehnya ini tentu kita lihat lagi. Tapi kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sehat senantiasa dalam menjalankan
ibadah Ramadan ini, terutama puasanya. Nah, tadi mengganti puasa, bahasa Qur'annya fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau orang yang sakit, kan biasa ada yang bertanya begini, orang sakit atau orang dalam perjalanan itu, apa dia kena hukum mengganti juga dengan fidyah? Tidak. Ya. Orang yang sakit artinya sakit biasa, begitu dia sembuh dia qadha. Musafir juga begitu dia longgar dia qadha. Saya sudah singgung tadi sedikit caranya, digabung dengan puasa Syawalnya diatur sedemikian rupa. Jadi bagi orang yang sakit yang masih sembuh, masih normal setelah itu, kita tidak ada bicara fidyah. Itu jelas. Yang mana yang fidyah? Ya, adalah orang yang sakit permanen. Sakitnya permanen. Mungkin dia masih muda, naudzubillah ya. Sakitnya naudzubillah ini. Mudah-mudahan dunia kesehatan kita makin canggih. Ada penyakit yang permanen, usianya masih muda. Mungkin hanya penyebabnya kecelakaan. Kalau permanen, itulah yang sama hukumnya dengan orang yang sudah lanjut usia. Kan dalilnya begini, man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bagi orang yang sama sekali dia sendiri memang sudah tidak mampu, keluarga juga sudah, ya Allah, tidak bisa mi ini, kenapa mi? Ya memang sudah usia 90 tahun. Na'udzubillah, kalau masih 70 kan saya kira masih, ya walaupun ada, tapi intinya lanjut usia. Dalam ukuran haji itu, dispensasi biasanya, 65 itu sudah termasuk, boleh masuk kelompok lansia. Nah, lansia yang boleh berfidyah, dan orang yang sakit permanen yang boleh berfidyah. Hanya itu. Jadi kiranya tegas bahwa mengqadha seluruh yang masih kembali sehat dan masih normal kedudukannya, itu tetap wajib mengqadha. Cuma saya mau baca ulang ayatnya. Ayo cermati ayatnya. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang mencari yang lebih baik di sisi Allah, khairan, fahuwa khair wa antasumu khairul lakum, kalau dia berpuasa jauh lebih baik. Kayak tadi sakit-sakit ringan, bahkan tengah-tengah, yang penting dokter bilang tidak boleh tidak. Kalau masih belum dibilang tidak boleh tidak minum obat, berarti wa antasumu khairul lakum, itu masih lebih baik puasa. Apalagi kalau yang kita menikmati perjalanan, itu akan menambah keimanan seseorang. Kalau dia dalam perjalanan kompak melihat, saya mau sebenarnya begini, boleh juga itu represi bertamasa di bulan Ramadan, tapi nuansanya beda. Kalau liburan biasa kita ketawa semuanya di kendaraan, cerita tidak berhenti. Ditanya kesimpulannya apa? Kesimpulannya menceritakan teman yang tidak ikut rombongan. Kalau Ramadan, ayo, jangan, kalau saya mengajak, jangan ke dalam kota. Keluar kota yang kita lihat betapa tumbuhan itu variasi. Kita akan bersikir, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi ya, suasanakan Ramadan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari pertama puasa, hari kedua, hari ketiga mungkin masih terasa lemesnya. Hari-hari selanjutnya ternyata, ya Allah, nikmat ini nikmat sekali, kuat kok ini.
Diketawai diri, kenapa kemarin itu berat sekali siap-siap masuk Ramadan. Nah ini enak sekali. Enak. Makanya mudah-mudahan kita mendapatkan ini dari latihan Ramadan ini. Walaupun yang kita cerita ini masalah puasanya orang sakit dengan musafir ya. Ada hadis Nabi begini. Andai kata umatku itu tahu, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan. Inilah orang yang makbul puasanya. Walaupun Nabi sudah mengisyaratkan lau itu agak sulit, tapi bukan mustahil. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan, sekiranya umatku itu tahu apa di dalam bulan Ramadan itu, mereka akan bertamannu, berangan-angan antakuna sanata, untuk setahun itu sekalian Ramadan saja. Maksudnya gimana? Kan kita diringankan oleh agama ini nilainya puasa Ramadan dengan puasa 6 hari Syawal. Tapi kalau orang yang sudah lebih mengerti, walaupun sudah dipatok hanya puasanya 30 Ramadan saja, karena banyak yang tidak mengerti, ditambah Syawal puasanya kasomid dahri, maka dia ini kan beda. Itu kemurahan Allah, itu kasih 6 hari Syawal, tapi seandainya Ramadan terus juga kan enak ji ini. Tapi itu Nabi sendiri, ini bukan berangan-angan yang di luar ya. Nabi memberikan ilustrasi, mungkin kita tidak berniat satu Ramadan kan ini sudah syariat. Tapi maknanya, orang yang sudah latihan di Ramadan, dia akan rasakan betul manfaatnya dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai di akhir ayat. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian. Mudah-mudahan Ramadan ini mengantar kita ke arah la'allakum tattaqun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.